Pak Anies juga sering menyebutkan soal keadilan sosial, sesuatu yang sangat baik. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia adalah salah satu tujuan bernegara kita yang sudah terpatri dalam konstitusi. Tapi tidak mudah untuk mencapai yang namanya keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pertanyaan gugatan untuk Pak Anies dan koalisi perubahannya, bagaimana mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang kompleks? Ini sangat jelimet. Sahabat Matanera, gelaran Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang dimungkinkan ikut kompetisi Pilpres 2024 ini sudah mulai turun gunung, sembari membangunkan citra dekat dengan rakyat. Kompetisi 5 tahunan ini memang menggiurkan dan serentak memilukan. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Kita bukan berbicara tentang koalisi perubahan, bukan tentang AHY, Ketua Demokrat, yang berpidato di depan kadernya sendiri dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Kita juga tidak membicarakan tentang PDIP yang sampai saat ini belum mengumumkan sosok yang akan dijagokannya dalam Pilpres 2024. Katanya sih, beberapa partai besar sedang menunggu pengumuman capres partai besutan Ibu Megawati sebelum menentukan arah dan gerbong koalisi Pilpres nanti. Kalau demikian, lantas apa yang akan kita bicarakan? Kita sedikit melirik salah satu sosok bakal capres 2024, yaitu Bapak Anies Baswedan. Kita semua tahu, selepas tidak lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies dan partai mendeklarasikan diri menjadi capres dalam kompetisi Pilpres 2024. Publik dan masyarakat sontak kaget, serentak memperdebatkan soal capres dari Partai Nasdem ini. Setelah Nasdem menyusul Partai Keadilan Sosial atau PKS dan Partai Demokrat, Pak Anies dan ketiga partai ini mengusung nama koalisi perubahan. Tidak hanya itu, Pak Anies kemudian dijuluki sebagai sosok yang menjadi antitesa Presiden Jokowi. Selama ini, Pak Anies dan Nasdem melakukan safari politik ke daerah-daerah di tanah air. Tidak heran, media sosial kita ramai dengan foto-foto bagaimana masyarakat menyambut Pak Anies dan tim. Soal safari politik seperti itu adalah hal biasa menjelang perhelatan Pilpres. Tapi sayangnya, safari politik Pak Anies dan timnya sering muncul berdampingan dengan kegiatan keagamaan. Kalau kita perhatikan beberapa pidato Pak Anies selama ini, ada beberapa kata kunci yang selalu muncul. Kata kunci tersebut antara lain, agenda perubahan dan keadilan sosial. Beberapa frasa juga sering diungkapkan oleh Pak Anies, seperti tidak penting soal visi misi. Visi misi itu mudah dikarang. Yang utama adalah soal rekam jejak atau track record. Baru-baru ini juga beliau membuat pembelaan soal kritikan terhadap dirinya yang dianggap curi start kampanye. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies? Kita akan bahas dua hal penting yang selalu dibicarakan oleh Pak Anies dan partai yang dekat dengan beliau. Pertama, soal agenda perubahan. Pak Anies adalah sosok calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Elektabilitas beliau berkejaran dengan elektabilitas Pak Prabowo dan Pak Ganjar. PKS dan Demokrat sangat cocok dengan Pak Anies, terutama dalam mengusung agenda perubahan. Selama 2 dekade, PKS dan Demokrat adalah dua partai yang konsisten berada di luar gerbong koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Yang membingungkan adalah agenda perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem dan Pak Anies. Perubahan apa yang hendak dilakukan oleh Pak Anies? Soal agenda perubahan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda baik terkait implementasi konkret dari agenda perubahan tersebut. Dalam hal ini bisa dikatakan, Pak Anies hanya berputar pada ide-ide yang abstrak. Terkait agenda perubahan ini, pertanyaan pokok kita adalah, apakah hal tersebut sebuah imajinasi yang punya pijakan atau sebuah ilusi? Sampai sekarang Pak Anies dan tim belum merincikan apa saja yang mau dirubah. Berani berubah berarti melakukan yang total berbeda dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini menarik. Dari berbagai hasil rilis lembaga survei, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sangat tinggi. Logika lurus dari hasil survei tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama kepemimpinannya dinilai baik dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Publik berharap apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh penggantinya pasca 2024. Apakah Pak Anies berani mengkampanyekan dan siap menjamin bahwa dia akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Kita juga memahami dilema dari Pak Anies. Dia cukup sulit untuk secara tegas mengatakan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Mengapa? Lembaga survei juga merilis
bahwa pendukung Pak Anies yang menerima beliau dalam safari politiknya selama ini adalah mereka yang memang tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Jokowi. Dalam hal ini, Pak Anies dan Koalisi Perubahan tidak mudah mengatakan melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Padahal di sisi lain, publik lagi menunggu penegasan dari Pak Anies, misalnya menolak IKN, menolak kereta cepat, menolak oligarki, dan sebagainya. Kedua, soal keadilan sosial. Pak Anies juga sering menyebutkan soal keadilan sosial, sesuatu yang sangat baik. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia adalah salah satu tujuan bernegara kita yang sudah terpatri dalam konstitusi. Tapi tidak mudah untuk mencapai yang namanya keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Pertanyaan gugatan untuk Pak Anies dan koalisi perubahannya, bagaimana mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang kompleks? Ini sangat jelimet. Kita coba menalarinya secara jelas. Beberapa hari yang lalu, Pak Anies menulis opini di Kompas. Opini tersebut berjudul Melurus Jalan dan Menghadirkan Keadilan. Sesuatu yang sangat indah dari segi kata-kata. Pak Anies tuliskan sebagai berikut. Prinsip yang ingin kita dorong, pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Bukan sekedar melihat dari aspek makro, lebih dari itu, dampaknya bisa menjangkau semuanya. Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata, maka semakin tinggi kualitas pertumbuhannya. Beliau juga menyelipkan kritikan bahwa baginya selama ini, pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Tulis beliau secara tegas. Ini tidak main-main dan penegasan seperti ini yang kita butuhkan. Pada kalimat selanjutnya, Pak Anies mengusung gagasan solutif versinya. Gagasan tersebut dituliskan secara lugas bahwa perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dengan mengakomodasinya melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Dia juga menuliskan, kita juga terus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekedar diselesaikan lewat jaringan pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Dan ini yang menarik, dia menuliskan, cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata. Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi, seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga, bukan hanya sebagian warga. Dari kritikan dan gagasannya dalam hal ekonomi, wujud konkret dari keadilan yang hendak ditawarkan oleh Pak Anies seperti apa? Apakah yang disebutkannya sudah dilakukan di Jakarta selama beliau menjadi gubernur DKI? Bagaimana tingkat kemiskinan, angka putus sekolah, dan kebahagiaan warga di Jakarta selama kepemimpinan beliau? Bagaimana program naturalisasi sungai, program rumah DP 0%? Bagaimana implementasi program jaringan pengaman sosial selama masa pandemi? Saya dan Anda barang tentu sepakat, harapannya janji-janji politik yang sangat bombastis meskipun terkesan ilutif dari Pak Anies bisa terrealisasi dan tidak ambiar. Seperti selama di Jakarta, hilang kabar saat eksekusi.